Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi komputasi proses mengenai penyelesaian numerik persamaan diferensial. Kita coba refresh dulu. Biasanya kalian menyelesaikan persamaan diferensial itu dengan menggunakan metode integrasi ya. Sudah pernah belajar di kalkulus 1 atau 2 gitu. Nah, biasanya kalau di kalkulus itu metode penyelesaiannya menggunakan metode analitik ya. Contohnya seperti ini. Ada persamaan dy per dx sama dengan 2x plus 10. Kemudian integrasikan menjadi y sama dengan x kuadrat plus 10x. Ini persamaan diferensialnya jika kita buat dalam bentuk grafik ya. Jadi hasil dari penyelesaian persamaan diferensial adalah sistem persamaan tidak linear. Oke. Nah, ini contoh penggunaan persamaan diferensial di teknik kimia. Biasanya untuk evaluasi sistem non-isothermal. Jadi kalau untuk perancangan teknik reaksi kimia ya, perancangan reaktor itu ada sistem isothermal dan non-isothermal. Kalau non-isothermal kan berarti ada perubahan temperatur. Nah, perubahan temperatur itu kita tidak bisa memisahkan persamaan neraca energi dan persamaan neraca massa, itu harus dikerjakan dalam bentuk simultan ya, serentak. Jadi ada beberapa persamaan yang harus, minimal 2 persamaan yang harus diselesaikan secara serentak kalau untuk evaluasi sistem non isothermal, dan biasanya bentuknya memang persamaan diferensial. Kemudian juga untuk laju atau kecepatan proses ya, laju reaksi kimia. Kemudian analisis pertumbuhan, ini juga laju reaksi, biasanya untuk reaksi-reaksi yang berhubungan dengan mikroba. Kemudian nanti sistem dinamik seperti yang steady state itu nanti kalian ketemu di proses kontrol. Oke. Nah, ini ada klasifikasi persamaan diferensial. Ada yang berdasarkan orde, kelinearan, dan kondisi batas. Nah, ini untuk orde persamaan diferensial. Ada orde pertama, kedua, ketiga. Ini tinggal kita lihat aja pangkatnya. Ini kan pangkat 1, orde pertama, pangkat 2, orde kedua, pangkat 3, orde ketiga. Sebenarnya bisa jadi ada 4, ada 5, tapi biasanya kita nggak pakai sih. Jarang lah, biasanya kita nemuin sampai orde kedua aja. Oke, kemudian ada berdasarkan kelinearan, jadi dibagi menjadi 2, linear dan tidak linear. Ini bentuk umum persamaan diferensial linear. Kemudian ini ada persyaratannya. Nah, untuk yang tidak linear adalah yang tidak memenuhi persyaratan yang ada di bentuk linear. Jadi kalau bentuknya tidak seperti ini, itu disebut persamaan diferensial tidak linear. Nah, ini berdasarkan kondisi batas. Jadi ada persamaan diferensial bernilai awal dan bernilai batas. Bernilai awal berarti diketahui nilainya ketika x-nya sama dengan 0. Baik itu y-nya ataupun bentuk turunannya dy per dx-nya. Kemudian persamaan bernilai batas diketahui ketika nilai y pada saat x sama dengan 0 diketahui, dan nilai y pada saat x-nya sama dengan 1 atau x maksimum diketahui, yaitu namanya nilai batas. Nah, jika kita menemukan persamaan-persamaan diferensial yang ordenya lebih dari 1, tadi kan ada 2, 3, bisa 4. Nah, itu harus diselesaikan dalam bentuk kanonikal. Jadi kanonikal adalah merubah persamaan diferensial orde tinggi menjadi beberapa persamaan diferensial orde 1. Ya. Oke, kita langsung ke contohnya aja ya. Oke, langsung contoh 3. Nah, oke. Jadi gini, misalnya ini ada persamaan linear orde 2 dx d kuadrat x per dt kuadrat min 3 dx per dt sama dengan ini min x ya, bukan min 10x. Ini nanti dicoret 10-nya. Min x sama dengan 0. Diketahui nilai awalnya adalah t sama dengan 0, maka x-nya adalah 3, dx per dt-nya adalah 15. Ini diketahui ya. Nah,
Untuk penyelesaiannya, pertama kita ubah dulu ini menjadi bentuk kanonikal. Jadi ini pangkat 2, orde 2. Ini akan kita buat menjadi 2 buah persamaan diferensial orde 1. Oke, ini X ya, bukan 10X. Nah, kita mulai dari X. X kita sama dengan Y1. Kemudian dx per dt adalah turunan dari X. Tadi karena X-nya udah kita ganti jadi Y1, maka dx per dt sama dengan dy1 per dt. Sama dengan Y2, kita sama dengan kan Y2. Kemudian ini d kuadrat X per dt kuadrat adalah turunan dari dx per dt. Nah, karena tadi dx per dt-nya sama dengan Y2, berarti d kuadrat X per dt sama dengan dy2 per dt. Nah, tadi karena dy2 per dt kan sama dengan d kuadrat X per dt pangkat 2. Nah, ini kan paling tinggi ya. Yang paling tinggi kita buat menjadi sama dengan. Jadi, persamaan ini kita ubah ke ruas kanan. Jadi, d kuadrat X per dt pangkat 2 sama dengan 3 dx per dt plus X ya. Tadi ini kan salah. Nah, tadi 3 dx per dt-nya kita ganti Y2, berarti 3Y2 plus X. X-nya kita ganti Y1, jadi plus Y1. Nah, dy1 per dt sama dy2 per dt ini adalah bentuk turunannya atau Y aksen ya. Nah, ini adalah koefisiennya, koefisien matriksnya, ini didapat dari sini. dy1 per dt sama dengan Y2, berarti koefisien Y2-nya adalah 1. Sedangkan koefisien Y1-nya adalah 0, 0, 1. Dan dy2 per dt ini 3y2 per y1. Koefisien y1-nya 1, koefisien y2-nya 3 ya. Ini hanya 2 ya, jadi y1 dan y2. Jadi kalau dia pangkat 2 biasanya ada jadi 2 persamaan, kalau pangkat 3 jadi 3 persamaan, kalau pangkat 4 jadi 4. Nah, ini kita sebut A, yang ini kita sebut Y. Oke. Nah, kemudian ini kita integrasikan dy per dt sama dengan AY yang ini. Ini kalau diintegrasikan kan jadi Y sama dengan eksponen AT kali Y0. Y0 adalah Y mula-mula. Tadi diketahui Y0-nya adalah 3 dan 15. Nah, eksponen A kali T ini bisa kita selesaikan dengan persamaan eigen. Jadi ini ada vektor eigen, ini adalah nilai eigen. Ini kalau dikerjakan dengan metode analisis ini cukup rumit. Ya. Jadi nanti persamaan ini jadi Y sama dengan eksponen AT-nya kita ganti dengan vektor nilai eigen dikalikan Y0. Nah, gimana cara dapat V dan nilai D? Nah, ini kita bisa menggunakan MATLAB. Jadi tinggal kita definisikan tadi si A-nya. A-nya adalah 0, 1, 1, 3. Nah, kita cari nilai vektor dan nilai eigennya. Jadi perintahnya adalah VD, V, D sama dengan 8A ya. Tadi yang matriks tadi, yang ini. Makanya jangan sampai salah mendefinisikan matriksnya. Nah, ini dapat nilai V dan nilai D. Nanti nilai V dan nilai D-nya, nah ini dimasukkan ke persamaan ini. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Ini nilai V-nya, ini nilai D-nya nih dimasukkan. Ini nilai inverse V ya, V inverse. Nah, ini 3 dan 15 tadi adalah Y0. Nah, gimana cara menyelesaikan ini? Kita bisa kembali menggunakan MATLAB. Nah, gampangnya adalah kita tinggal definisikan tadi nilai A-nya. Kemudian masukkan nilai awalnya tadi 3 dan 15. Nah, ini adalah panjangnya Y0. A sama dengan length. Length ini tadi Y0-nya tadi kan ada 2. Nanti akan terdefinisi sendiri. Kemudian ini untuk mencari nilai dan vektor eigen. Ini adalah rentang integrasinya. Kita mau bikin dari 0 sampai 1 dengan langkah integrasinya 0,1. Boleh kalian pakai 0,01, boleh. Lebih detail boleh. Kemudian nanti untuk mencari nilai Y-nya, nah ini kita bisa bilang X sama dengan zeros. Ini length T, panjangnya si T dan A ya. Kemudian kita mulai dari for I itu kita sama dengan 1. Biasa kalau di matriks dan vektor ya, ada
nilai I sampai J atau J sampai K. Nah, ini 1 sampai sepanjang nilai T. Jadi kalau 0 sampai 1 kali integrasikan 0,1 ini ada 11 integrasi ya. Kalau 0,01 berarti ada 0,01 berarti ada 101 langkah integrasi. Ya. Makin kecil langkah integrasinya maka akan makin panjang rentangnya. Oke. Ini persamaan yang tadi, yang ini masukkan ke sini. Ini tadi X karena kita sama dengan Y ya. Karena biasanya kalau di MATLAB itu terdefinisinya kan X-nya itu kan di bawah, Y-nya di atas ya. Oke, N. Ini untuk mengakhiri perintah X. Ini kita bisa bikin kurva T dan X ya. Ini T, ini X dimulai dari 1. Ini labelnya. Ini grid on ini untuk bikin garis vertikal dan horizontal di dalam grafik. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ini nilai T-nya ada 11 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Maka nilai X-nya kalian akan dapat 2 kali lipat dari nilai T. Ini nilai Y, yang ini nilai tadi DY per DT ya. Ya, tadi ini 3 dan 15, di mana 3-nya adalah X pada saat T-nya 0, dan 15 adalah DX per DT pada saat T-nya 0. Nah, biasanya sih yang kita minta adalah nilai ini aja, nilai X-nya. Jadi X ketika T-nya 1 ternyata 118,9150. Oke. Saya mau kalian replikasi contoh yang ketiga ini, kalian buat di MATLAB masing-masing, kemudian hasilnya bandingkan dengan yang saya dapatkan. Nah, ini ada contoh keempat. Oke, kalau ini nggak usah dibentuk dalam kanonikal karena memang persamaannya sudah persamaan orde 1. Kebetulan ada 3 persamaan orde 1 untuk, ini reaktor batch. Ini ada reaksi reversible dan series ya. A jadi B, B jadi C, kemudian dia reversible. Sehingga ada 4 nilai konstanta laju reaksi. Ini nilai K-nya. Ini konsentrasi masing-masing. Nah, ini adalah waktunya 5 menit. Kemudian nanti diintegrasikan 0,1 menit. Jadi nanti kalian evaluasi mulai dari T-nya sama dengan 0 sampai T-nya sama dengan 5 dengan langkahnya 0,1. Berarti ada 51 hasil. Oke, ini nilai C pada saat T-nya sama dengan 0 ya. Nilai awal. Ini diketahui CA 0, CB 0, CC 0. Oke. Ini adalah persamaannya. Nah, yang kalian harus lakukan adalah definisikan ini dalam bentuk matriks. Nah, tadi kan DCA, DCB, DCC ya. Berarti kan variabelnya ada CA, CB, dan CC yang harus kalian cari. Nah, balik DCA per DT. Nah, ini CA-nya min K1, CB-nya K2, CC-nya 0 ya, nggak ada. Kemudian untuk CB, CA-nya K1, CB-nya min K2, min K2, min K3 ya. CC-nya K4, kemudian untuk CC, K1, K2 nggak ada, nilainya 00, K3-nya CB, CA-nya yang nggak ada, CA-nya nggak ada, CB-nya K3, CC-nya min K4. Nah, jadi nilai K di sini adalah koefisiennya tadi ya. Koefisien, ini kan nilainya nanti kalian masukin dari sini. K1 berapa, K2 berapa, K3 berapa, K4-nya berapa. Masukkan, ini dapat nilai A-nya. Ini nanti, nah ini nilai A-nya ya. Min K1 kan tadi 1, K2-nya 0. Ya, masukin aja tadi nilai yang ada di soal. Kemudian Y0-nya. Y0 adalah nilai C pada saat T-nya sama dengan 0. Nah, ini diketahui. CA0 itu 1. Benar ya. CB0-nya 0. CC0-nya juga 0. Ya, udah ya dimasukin. Tinggal kita buat MATLAB-nya. Definisikan nilai A-nya. Cari nilai vektor dan eigen value. Seperti ini. Atau secara lengkapnya bisa begini. Oke.
Nah, nanti didapatlah ini. Ya. Oke, kalian juga bisa replikasi ini, nanti bandingkan hasilnya dengan yang kalian dapat. Nah, kemudian tulis ulang program yang tadi yang dicontoh. Oke, tadi nilai-nilainya semua dimasukkan. Oh, sorry. Ya, ya tadi yang soal latihan 1, kalian tulis ulang contoh 4 dengan nilai K yang berbeda. Nah, nanti bandingkan hasilnya dengan yang di contoh 4. Oke. Kemudian untuk yang latihan 2 juga sama. Ini hanya beda persamaan. Juga kalian kerjakan nilai K1 dan K2-nya sudah diketahui. Nah, kalau ini ada 3 persamaan juga. Cuma nilai K-nya hanya ada 2. Nilai CA, CB, CC0-nya juga sudah diketahui. Waktu reaksinya 2 menit. Silahkan kalian bikin langkah integrasinya. Boleh 0,1, boleh 0,01 ya, terserah kalian. Oke, nanti latihan 1 dan latihan 2 dikumpulkan. Saya akan bikin template-nya di Google Classroom. Oke, selamat mengerjakan.